Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya sahabat Astra Infra di seluruh Indonesia. Senang banget balik lagi ada di podcast Astra Infra. Dan hari ini spesial barengan sama Denny. Dan ini penghargaan banget nih buat Denny untuk dipercaya menjadi host di acara kita kali ini. Dan kita bakal bahas hal-hal yang menarik nih. Dan juga bakal ngasih informasi yang menarik seputar silaturahmi sehat di bulan Ramadan 2021. Karena memang silaturahmi itu adalah hal yang paling penting ya, atau juga hal yang paling ditunggu-tunggu biasanya di Ramadan ataupun di Lebaran nih, sahabat Astra Infra. Tapi informasi juga buat sahabat Astra Infra semuanya, kalau Astra Infra itu sebagai sebuah perusahaan yang bergerak di bidang infrastruktur, pelabuhan shore base, dan juga jalan tol, ini selalu siap siaga untuk melayani sahabat Astra Infra semuanya dengan menerapkan protokol kesehatan. Jadi semuanya nggak perlu takut karena dipastikan sudah aman. Dan di Ramadan dan juga Lebaran tahun 2021 ini, Astra Infra mengkampanyekan silaturahmi sehat. Nah, ini yang bakal kita obrolin. Tapi tenang aja, gue gak bakal ngobrol sendiri tentang silaturahmi sehat ini karena bakal boring banget nih kalau sendiri. Kita punya tamu spesial hari ini. Ada seorang insan Astra YouTuber yang pastinya keren banget orangnya dan juga cantik terus multi talenta. Kita panggil aja, ini dia Amelinda Fidela. Halo Dela. Hai, Ali. Halo, seru banget nih, udah gegap gempita ya. Apa kabarnya nih Dela nih hari ini? Baik, alhamdulillah luar biasa. Senang banget nih bisa ketemu sama Denny dan juga teman-teman Astra Infra dari satu Indonesia loh. Semoga semuanya selalu sehat dan juga jaga protokol kesehatan dimanapun berada ya. Amin, pasti itu nomor satu, harus tetap. Lagi sibuk apa sih Dela di bulan Ramadan tahun ini? Kalau sibuk ya yang pasti kan menuhin KPI dan juga sibuk produktif bekerja gitu loh. Pastinya anak target ya. Tapi gak apa-apa karena itu emang tanggung jawab yang harus kita emban nih. Emban sebagai banget insan sih. Astra, bener gak? Bener banget deh. Tapi penasaran nih, pengen nanya nih ke Dela. Apa sih yang dirasain bedanya Ramadan sekarang sama sebelum pandemi? Yang dirasain beda banget ya. Yang pasti kan kalau dulu tuh Ramadan identiknya dengan rame-rame, ngumpul-ngumpul, ngobrol sama saudara-saudara. Terus kalau sekarang bahkan buat ketemu sama orang tua aja nih, kalau misalnya kita pisah rumah kayak ada rasa khawatir. Itu sih yang bikin kayak beda banget sih, Den. Susah ya sekarang ya. Iya. Jadi, tapi selain itu apa sih yang dirinduin gitu? Pada ini kalau misalnya ternyata hari ini nggak ada pandemi gitu ya, dan tahun lalu juga nggak ada pandemi, dan kita mau bulan Ramadan nih, apa yang biasanya paling dirinduin gitu pas bulan Ramadan? Duh, udah pasti deh kalau itu mah bukber, buka puasa bareng. Bukber ya, bener banget. SD ya kan, SMP, SMA, kuliah, les. Semua dicatat ya. Teman main, teman jahat gitu. Oh, teman jahat, teman julid gitu ya. Teman julid juga ikutan buka bersama bareng. Tapi persiapan apa aja sih yang udah disiapin untuk nyambut bulan Ramadan di masa pandemi yang sekarang? Karena pasti beda dong. Beda sih, yang pasti sih vitamin ditambah. Vitamin ditambah banget. Karena kan takutnya nih kayak kita adaptasi kan, gak makan, gak minum seharian, ternyata imun turun. Jadi makanya pas sahur sama pas buka tuh vitaminnya aku tambahin sih jadi lebih banyak dari sebelumnya lah, dari tahun-tahun sebelumnya. Penting banget emang sih vitamin. Tapi bisa cerita nggak sih Dela, tradisi atau kebiasaan Ramadan yang paling seru nih di rumah ataupun di kantor? Biasanya ngapain di 2017 gitu atau 2016 waktu itu gitu? Kalau di kantor sih mungkin yang bisa aku ceritain, kita tuh biasanya suka potluck. Jadi kayak bawa apa sih, masakan. Bawa makanan masing-masing ya, nanti dikumpulin gitu ya. Kan enak banget nyobain masakannya dia hari ini, terus besok nyobain masakannya siapa. Kayak kangen sih yang itu, karena sekarang kan udah ngumpul-ngumpul, kita sebisa mungkin kita hindari. Terusnya juga kalau masakan itu ya lebih kayak khawatir aja lah, ada rasa kayak aduh, makan gak ya yang kayak gitu. Takut nih gitu ya. Takut banget. Bener. Tapi kalau di kebiasaan antara keluarga yang pastinya suka ini, apa sih kalau orang tuh ngomongnya sowan ya, yang kayak suka datang ke rumah orang-orang gitu, terus nyicipin kue keringnya. Kayak gitu ya. Itu seru. Iya. Tapi ngomongin aduh ini masih puasa ya kebetulan ya, tapi nggak apa-apa. Ngomongin makanan minuman nih. Makanan minuman apa sih yang biasanya Dela paling suka di bulan puasa gitu? Ini bulan puasa ya, karena gue yakin pasti beda nih makanan antara bulan puasa dan juga Lebaran gitu kan. Yang kalau di bulan puasa apa? Di bulan puasa ya, yang harus ada kalau sahur tuh labu kukus.
Labu kukus ya, masakan rumah spesial ya. Masakan rumah spesial, apalagi dengan sambal bikinan mama. Aduh itu enak banget. Udah labu kukus tuh kan kayak menyimpan banyak cadangan air, jadi bikin kita kayak Benar-benar. ausnya lama gitu loh, kayak jam 5-an baru aus. Benar-benar. Terus kalau yang lainnya ya kue kering kali ya, karena kalau kue kering tuh biasanya nggak tersedia cuma pas lebaran, tapi dari bulan puasa udah beli kue kering. Karena nyobain nih kue kering mana nih yang cocok buat dikirimin ke Benar. tangga, sanak saudara. Jadi ya nyemilin kue kering tiap hari sih. Tim gorengan nggak? Duh, kalau gorengan iya juga sih, apalagi risol yang isinya bihun itu enak banget. Bener, parah. Kasih cabai yang banyak gitu ya. Tapi cabai rawit Minumnya pakai es campur. Bener gak sih? Ini masih siang nih sahabat Asa Infra ya, informasi aja. Jadi sebenarnya agak berat nih ngomongin makanan dan minuman. Tapi ya biasanya memang kalau di rumah biasanya emang selalu ada itu ya, makanan labu tadi itu. Labu siang ada setiap sahur. Kita kukus. Dikukus gitu labunya. Tapi pasti yang sekarang kalau di bulan sering nyobain. Tapi benar. Tapi nggak suka sayur kebetulan. Tidak untuk dicontoh ya sahabat Astra Infra ya. Tapi sebenarnya nih ya, dari Dela sendiri ada nggak sih tips kira-kira makanan bergizi apa aja sih yang dibutuhin waktu kita berpuasa di bulan pandemi yang sekarang ini gitu? Karena tadi kan Dela bilang kayak kita mesti aware banget nih, takutnya kurang gizi, terus kita ketemu orang di luar gitu. Gimana? Yang pasti sih aku bukan ahli gizi, tapi ini berdasarkan pengalaman aku sendiri mungkin ya, sama kayak nasihat-nasihat dari orang tua. Bener. Yang pasti walaupun aku sekarang tinggal kan pisah rumah dari orang tua, nah itu sih mama selalu bilang kalau sahur kalau bisa jangan makanan yang instan. Karena itu bisa bikin cepet lah lapernya, terus jangan makan yang terlalu asin, terlalu micin, karena itu bikin tenggorokan jadi kering, nanti malahan aus. Kalau misalnya kita butuh untuk presentasi atau ngobrol di podcastin kayak gini kan, jadi ausnya lebih cepat. Kayak gitu yang pasti sih pas sahur sama pas buka harus minum air putih dulu 1 gelas. Jadi biar terpenuhi dulu nih kan, kayak yang kita tahu manusia tuh terdiri dari 60% cairan. Cairan Setuju, kan, ya? Setuju. Tapi ya, gue sih ngeliatnya sekarang ini makanan instan itu jadi menu sahur yang komplit banget ya, yang gampang banget. Salah satunya si mie instan gitu. Nah iya kan, aduh, udah hari penyelamat biasa sebenarnya. makan mie instan. Oh pengalaman. Bener. Banget pengalaman. Instan ya? Oh enggak dong, tadi pagi nggak makan mie instan kebetulan. Mie-nya kering entah gitu. Enggak dong. Tapi nih ya, sebenarnya nih menurut Dela, buka puasa bareng temen di saat pandemi kayak gini tuh aman gak sih sebenarnya? Kalau aku pribadi ya, buka puasa bareng teman bukan berarti kita harus ketemu langsung. Kan bisa nih kalau kita lewat Zoom meeting aja terus kayak kita sekarang ya. Kayak kita sekarang kita udah kayak teman akrab dari SD banget nih. Banget, parah. Ya. Jadi kayak lebih baik sih kalau menurut aku kita harus tetap menjaga protokol kesehatan 5M seperti anjuran pemerintah. Karena kan demi bisa nih meredakan pandemi COVID-19 yang sekarang lagi marak banget, dan apalagi mereka selalu bermutasi kan. Jadi amannya menurut aku lebih baik dari rumah masing-masing lah, jadi lewat online aja, dan hanya dalam special case tertentu aja kalau misalkan harus ketemu teman. Dan jangan lupa pastinya jaga protokol kesehatan, yaitu kayak menjaga jarak, masang masker, kalau bisa sebelum ketemu ya swab mungkin swab dulu kan. Setuju. Tapi memang itu mungkin kalau swab agak berat ya buat beberapa kalangan gitu. Cuman nih balik lagi ke Lebaran ya, ada nggak sih tradisi apa sih yang biasanya di Lebaran itu yang biasanya Dela lakuin bareng keluarga? Yang biasa dilakukan bareng keluarga sih biasanya maaf-maafan sungkeman gitu. Jadi kayak lututnya mama gitu. Sambil minta maaf. Cuma sekarang kita agak bingung ya. Maksudnya kalau biasanya kan kita maaf-maafan tuh sambil pelukan gitu kan. Walaupun sama kayak misalnya sama tante atau sama om yang emang beda rumah. Cuman kalau sekarang khawatir nggak sih? Iya, mau salaman gitu aja cium tangan tuh bingung kayak rasa berdosa, takutnya kita jadi carrier gitu loh malahan kan. Bener, setuju. Sebenarnya yang kita harus perhatiin itu ya, takutnya bukan yang kita ditularin, tapi takutnya kita yang menularin. Iya nggak sih? Setuju nggak? Setuju banget, sedih. Tapi biasanya kalau silaturahmi kemana aja sih, Dela? Kalau silaturahmi pas Lebaran?
Kalau silaturahmi pas Lebaran sebelum pandemi biasa itu suka ke rumah-rumah oma, opa, kakek, nenek, aki, enim tuh Semuanya banyak banget dikunjungin ya. deh. Dari pagi sampai malam ya. Asli itu sampai 3 hari 3 malam kayaknya. Bisa Bener-bener. malamnya tidur di mana dulu. Kayak ya pokoknya bener-bener ke rumah saudara-saudara sih. Karena kebetulan aku lahir di keluarga yang besar banget sampai aku nggak Hmm. hafal. Ini sepupu apa keponakan, ini sepupu dari yang mana, yang kayak gitu-gitu sih. Temanya keluarga Nusantara ya, Dela Iya, ya. asli. Semuanya ada gitu. Tapi nih, gue Nah, mau info lagi nih hmm, buat sahabat Astra Infra dan juga buat Dela ya. Karena Astra Infra itu punya 7 ruas tol nih. Kita punya tol ruas Semarang Solo, Surabaya Mojokerto, Jombang Mojokerto, terus ada juga tol Cikopo Palimanan, Tangerang Merak, Kunciran Serpong, dan juga Jakarta Outer Ring Road 2, ruas Kebonjeruk Ulu Jami. Nah, dari Dela sendiri pernah nggak sih lewat dari salah satu itu? Kayaknya nih kalau yang lewatnya paling sering di itu deh, Jor 2 yang Kebon Jeruk Ulu Jami kalau mau ke Kebonjeruk Ulu BSD Jami. rumah Oma. Benar, benar ke rumah Oma. Selain Jakarta Metropolitan, di Mm-mm. luar itu Trans Jawa pernah nggak sih? Pernah. Waktu itu di tahun 2019 awal, aku tuh Hmm. lagi mau ke Resta Pendopo 456 lagi groundbreaking. Itu tuh tol yang Semarang Solo berarti ya? Semarang Solo, bener Semarang banget. Solo. Gimana sih? Dela kan udah pernah tuh ke situ ya. Nah, Gimana sih menurut Dela fasilitas yang ada di tolnya Asa Infra itu? yang pasti yang berasa banget adalah saking nyaman jalan tolnya itu kayak mulus gitu loh. Jadi kalau misalkan mamaku lagi nyetir ataupun keluarga yang lain lagi nyetir, karena aku belum bisa nyetir ya. Jadi kayak sebenarnya berasa mulus, nggak ada kayak geradak. Kan biasanya kalau orang-orang lewat jalanan terus kayak ada jalanan yang bikin kaget. Benar, benar. Geradak-geradak. Kok ini nggak, saking mulusnya aku bisa sambil tidur lah. Serasa melayang ya. Rasa melayang. Tapi gak ada surprise di tengah jalan, Iya. bener gak sih? Tapi di akhir tahun ini ada rencana, di akhir tahun ini atau di Lebaran tahun ini tuh ada rencana silaturahmi kemana sih? Dela ada nggak? Kayaknya sejauh ini sih belum ada. Aku sih kalau aku pribadi ya masih lebih milih Hmm, kayak silaturahminya via online aja lah. Jadi belum online ya. belum akan keluar kota atau bahkan kemana-mana buat ke rumah saudara. Tapi yang pasti kalau misalnya mau keluar kota ataupun ke rumah saudara yang di Jakarta juga tetap harus jaga protokol kesehatan. Bener banget. Kalau misalnya mau pergi silaturahmi ke rumah saudara nih, Hmm. kira-kira kalau dari Dela sendiri apa sih yang perlu dipersiapin? Tentunya nomor satu masker dong, ya nggak? Hmm. Bahkan aku selalu bawa masker ganti karena kalau aku pribadi selalu ganti masker medis 4 jam sekali walaupun memang ada Hmm, masker medis yang boleh 8 jam tapi aku sendiri benar-benar. kayak nggak nyaman gitu loh, kayak udah lembab berasa, jadi 4 jam sekali ganti. Terus aku selalu bawa hand sanitizer, selalu bawa disinfektan juga bahkan buat rambut dan seluruhnya, kalau bisa bahkan aku bawa baju ganti karena kan kita nggak tahu kan nih debu-debu di jalanan membawa apa. Terus kalau bisa sih menurut aku sebelum ketemu sama saudara kayak 1 hari 2 hari sebelumnya pastikan udah swab atau serologi tes, dan yang pasti ya emang kita harus jaga jarak, jangan kayak ketemu terus langsung buka masker cipika-cipiki. Aku tuh bahkan Benar. kalau ke rumah mama tidur aja masih pakai masker, tau gak sih, karena aku saking parnoannya gitu loh. Kadang bingung ya kita sebenarnya mau kayak gimana nih, pengen. Kadang lupa ingatan gitu tiba-tiba. Ayo Iya, sini. kangen Kita makanan gitu ya. berpelukan. Ya. Tapi dia Hmm. info lagi, kalau di tahun ini itu Asa Infra punya campaign silaturahmi sehat dengan menerapkan protokol kesehatan. Nah, dari Dela sendiri bisa nggak sih kasih tips gimana agar tetap sehat kalau misalnya kita pengen silaturahmi Lebaran untuk sahabat-sahabat Asa Infra di seluruh Indonesia? Kalau tips dari aku sendiri, again, ini dari yang biasa aku lakukan kali ya. Kalau Mm-mm. aku sih yang pasti minum vitamin. Minum vitaminnya itu waktu sahur dan juga waktu buka puasa. Terus jangan sampai kekurangan cairan. Jadi pas sahur sama pas buka puasa tuh banyak-banyakin deh minum air putih, kalau bisa minimal 6 gelas sehari. Dan yang Paling paling penting penting. nih Den, yang biasanya Mm-mm. orang suka lupa. Kita tuh harus Apa tuh? rajin ketawa biar bahagia, Oh iya tau bener. gak? Iya kan? Karena kan Bener. kita Harus harus rajin ketawa. harus bisa apa sih namanya, menjaga emosi. Jadi ya Bener. sebisa mungkin kita positive thinking, sebisa mungkin ya kita mengelilingi diri sendiri dan mencoba menjadi cahaya bagi orang lain. Luar biasa banget, luar biasa. Jadi nanti kalau misalnya ada orang yang bikin emosi nih lagi bulan puasa, Hmm. didiamin aja ya, diketawain aja ya. Ini kenapa Gitu. siapa? Paling dia sebel sendiri ya. Bener-bener. Ada seru banget. Tapi nih, sahabat Asa Infra, gue punya games nih, Del.
Nama gamesnya adalah Jawab Jujur. Oke. Bukan truth order ya. Jawab jujur doang nih. Jadi nanti bakal aku kasih pertanyaan dan Dela mesti jawab. Gak boleh lewat dari 5 detik dan gak boleh mikir lama ya. Jadi apapun yang terbesit di otak langsung dikeluarin aja. Dan itulah dia jawabannya. Oke? Siap ya? Ini ada beberapa pertanyaan nih. Yang pertama, jawab jujur. Lebih suka kerja sebagai karyawan kantor atau insan Astra YouTuber? Karyawan Astra. Kenapa? Lebih suka karyawan kantor ya? Iya, karena kan. Kenapa? Kalau Insan Astra YouTuber itu kan salah satu proyeknya dari Astra Head Office. Nah, jadi kalau menjadi karyawan Astra ya bisa dong bikin Insan Astra YouTuber, bisa bikin apa lagi. Jadi kayak lebih opportunity-nya menurut aku. Lebih aman dan lebih secure ya gitu. Pertanyaan kedua nih, jawab jujur. Hal apa yang paling disukain saat jadi karyawan kantor? Kerja. Ayo. Kerja. Gila, parah. Workaholic loh. Asli sih. Tapi gak apa-apa, kita harus tiru semangatnya ya. Harus dong. Harus. Pertanyaan ketiga, jawab jujur. Hal apa yang paling gak disukain saat jadi karyawan kantor? Yang paling gak disukain adalah stres. Stres. Takut kesebut kerja lagi gitu. Iya, apa sih nih orang? Oke, stres. Benar, oke. Pertanyaan selanjutnya, jawab jujur. Hal apa yang paling disukain saat jadi insan Astra YouTuber? Ngomong. Karena orangnya bawel kali ya, jadi kayak cuap bisa ngobrolin satu hal topik tertentu sama teman-teman lainnya, terus kayak sharing gitu lah sama para penonton YouTube channel Satu Indonesia. Kalau udah kena kamera lebih aktif ya. Nah, bener Bun. Pertanyaan selanjutnya nih, jawab jujur. Di bulan Ramadan di tengah pandemi ini lebih suka WFH atau WFO? Jujur WFO. Jujur WFO ya. Kenapa? Karena ada beberapa orang yang suka WFH aja nih daripada WFO gitu kan. Karena mungkin bisa rebahan ya kan, tidur itu ibadah. Bener. Jadi kalau tidur lagi kerja ibadahnya double. Enggak sih, enggak kayak gitu. Beda konsep. Kalau WFH aku takutnya malah makin berasa lapar gitu loh. Karena kan kayak diem gak ketemu orang. Terus cemilan di mana-mana. Kurang aktivitas ya sebenarnya. Iya. Oke, pertanyaan selanjutnya nih. Jawab jujur. Hal apa yang paling gak disukain saat menjalankan puasa di bulan pandemi? Selain gak ketemu orang. Susah. Takut apa? Takut imun makin turun terus jadi kayak makin parno gitu sih. Oke. Pertanyaan selanjutnya, tetap masih jawab jujur. Hal apa yang paling dirinduin pas bulan Ramadan bareng teman atau keluarga sebelum pandemi? Bukber, benar. Gue juga bukber. Nanti kita bukber ya abis ini ya. Udah mau batal lagi orang. Belum. Pertanyaan selanjutnya, jawab jujur. Siapa sosok yang paling dirinduin pas buka puasa bareng di bulan Ramadan? Bingung. Aduh, banyak nama nih kayaknya nih. Mamah lah, tentunya mamah ya. Tentunya ya, karena kita anak berbakti. Betul. Yang pasti orang tua dulu yang terbesit. Oke. Pertanyaan selanjutnya, tetap jawab jujur. Tradisi selama bulan Ramadan apa yang paling dirinduin dan nggak bisa dilakuin di tengah pandemi? Tradisi ya? Itu sih sungkem ke rumah saudara-saudara, silaturahmi gitu loh. Oke. Pertanyaan selanjutnya, jawab jujur. Hal apa yang paling pengen dilakuin kalau pandemi udah habis? Oh, karaoke. Tetap ya, anaknya nggak jauh dari mic ya. Iya, emang harus kayak mengeluarkan suara. Pokoknya pita suaranya harus olahraga gitu loh. Aduh, seru banget ngobrol-ngobrol bareng sama Dela hari ini ya. Thank you so much Dela udah meluangkan waktunya untuk ngobrol bareng kita, bareng sahabat Asa Infra semuanya. Semoga obrolan kita hari ini bermanfaat buat sahabat Asa Infra seluruh Indonesia. Amin. Ya nggak sih? Ada pesan-pesan nggak sih buat sahabat Asa Infra dari seorang Dela?
Oh, pastinya dong. Jaga protokol kesehatan dan jangan lupa bahagia. Jangan lupa bahagia. Oke, thank you juga buat sahabat Asa Infra. Jangan lupa untuk tetap saksikan kita di YouTube channel Asa Infra. Dan jangan lupa follow Instagram kita di @astra.infra untuk dapetin informasi-informasi terbaru nih. Dan saya Denny, juga tim panitia pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di podcastin Astra Infra selanjutnya. Dadah! One podcast.